Malah lagi dibincang wrestling. Wrestling itu bohongan ya. Wrestling itu kan scripted. Wrestling itu kan darahnya bohongan. Ah ini bohong segala macem. Wrestling itu kan kayak sinetron. Ini yang sering banyak banget teman-teman gue bilang ke gue gitu. Lo masih suka nonton Smackdown ya? Lo masih suka nonton wrestling ya? Lo masih suka nonton ini ya? Itu kan buat anak-anak itu kan bohongan. Itu kan pas scripted. Itu kan kayak sinetron bla 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 gitu. Sering gue bilangin ini ke teman-teman gue. Dan mungkin ini jawaban gue menjawab. Gue berusaha pengen menjawab ini ke banyak orang. Wrestling itu bohongan ya. Satu, gue pengen ngejawab ini buat ke banyak orang. Yang kedua, mungkin ini bisa jadi inspirasi lo. Kalau lo ditanya, ini sebagai wrestling fans ya, kalau lo ditanya sama teman lo, lo ngapain sih nonton-nonton hal bohongan? Ya lo bisa jawab jawabannya. Ya, gue kasih inspirasi buat jawabannya gitu. Jadi di bincang wrestling ini gue mau ngasih tahu dua hal itu. Jadi kalau ada orang nanya gitu ya, wrestling itu bohongan ya? Bohongan dari apa dulu gitu? Bohong apanya? Apa yang bohong gitu? Kalau bohong itu kan hal yang benar itu dibilang bukan hal yang benarnya gitu. Contohnya gini lah. Ini ini handphone gue. Ini mereknya Xiaomi, oke? Gue bilang ke teman gue, HP gue iPhone. Itu bohong. Tapi ini handphone. Tapi gue bilang, ini HP gue iPhone. Itu menurut gue kebohongan. Jadi kalau dibilang pro wrestling itu bohong dari segi apanya dulu? Apa? Bohong dari segi apanya? Lu tanya lebih dalam lagi. Gue tanya sama lo, yang bukan penggemar wrestling, terus nanya ke gue, wrestling itu bohongan ya? Bohongan apa dulu? Pasti mereka ngejawab, oh ini kan ada skripnya kayak sinetron gitu. Gue bilang, iya bener, ada skripnya kayak sinetron. Karena wrestling tuh dari awal itu udah gede namanya sport entertainment. Sport entertainment, ada sport dan entertainment, bukan dipisah ya, sport dan entertainment, bukan sport entertainment, digabung. Jadi pro wrestling itu mengedepankan sport entertainmentnya, ada sportnya, ada entertainmentnya. Disitulah keunggulan dari pro wrestling. Ada dramanya, ada actionnya, ada sedih-sedihannya mungkin lah, ada senang-senangan, ada lucu-lucuan, ada drama-dramaan, tapi ya masih enjoyable untuk ditonton. Terus kalau ada orang lagi nanya gitu kan, darahnya bohongan ya, berantemnya bohongan ya, oh pemenangnya kan udah ditentuin dari awal. Ya memang itu nggak bisa dibilang bohong, dong. Apa yang bisa dibilang bohong dari itu? Dan kalau misalnya ada orang bilang, ini pemenangnya udah ditentuin ya, emang pemenangnya udah ditentuin, tapi apa yang ada di ring itu mengerikan sekali. Kalau kita contoh gini deh, gini. Tapi kan nggak seru kalau pemenangnya udah ditentuin. Terus gue sering bilang sih sama teman-teman gue gitu, kalau tapi kan nggak seru nih, pemenangnya udah ditentuin dari awal segala macem udah pasti nih yang menang si The Rock lawan Stone Cold, yang pasti menang si The Rock. Apa nggak Stone Cold John Cena lawan Edge, pasti menang John Cena lagi nih gitu. Terus gue bilang, tahun 2016, 17 gue lupa, ada kasus namanya mafia bola. Gue dari dulu percaya kalau pro wrestling itu emang skrip. Kalau pro wrestling itu dari awal emang ditentuin siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang bakal jadi main event. Udah ditentuin. Lu mendingan mana sih? Lu suka sama sesuatu sport entertainment ini, udah tahu lu dari awal ditentuin pemenangnya siapa. Ada yang nentuin gitu, si pemenangnya bakal si A, si yang kalah si B gitu. Mereka udah tahu mereka bakal kalah, dan itu ya emang sekedar entertainment aja. Lu mending tahu awal dari kayak gitu, atau kayak mafia bola itu, lu ngedukung tim lu. Wah, udah jiwa mati lu. Wah, hidup dan mati lu ngedukung tim lu. Tapi di belakang sana lu dibohongin sama mafia-mafia itu.
Jadi mending mana? Mending lu tahu olahraga yang emang tahu gitu. Ini sport entertainment. Atau mending lu ini sport tapi ternyata ada orang di entertainment di balik itu. Ada drama-drama di balik itu. Jadi lu mending mana? Gue yakin banyak banget kasus yang nggak cuma bola ya. Tinju pun kayak gitu. Mungkin MMA juga kayak gitu. Banyak banget dulu kejadian kalau ada petinju yang udah top banget terus dibayar untuk kalah, itu ada kayak gitu. Itu apakah bukan bohongan? Itu menurut gue itu lebih berbohong loh. Karena mereka nggak bilang kalau mereka tuh skrip. Kalau mereka nggak bilang mereka tuh udah ada nentuin pemenang dan yang kalahnya. Gitu kan? Nah, jadi poin gue adalah ya emang iya wrestling itu udah ditentuin pemenangnya, siapa pemenang, siapa yang kalah gitu. Tapi ya itu mendingan kita tahu dari awal gitu ya, karena wrestling nggak bohong gitu. Dan yang terakhir nih sering banget, berarti gulatnya bohongan dong, berarti mukulnya bohongan dong, darahnya tuh sirup ya. Wah, gua udah 20 tahun nonton wrestling. Gue udah nonton banyak dokumenter tentang wrestling. Dari awal gue SD nonton wrestling sampai sekarang, gue nggak pernah mikir kalau wrestling itu, apa ya? Bukan fake. Gue nggak pernah mikir wrestling itu real dan juga fake, nggak. Karena kalau dibilang real, tapi pemenangnya ditentuin. Kalau dibilang fake, ya banyak juga korban-korbannya gitu. Nah, jadi gue udah banyak banget nonton dokumenter, jadi ya, dan udah banyak banget orang yang menderita karena wrestling. Kalau misalnya bohongan, nggak akan ada orang kayak Eddie Guerrero, Chris Benoit, Owen Hart, siapa lagi ya? Banyak. Kalau nggak ada gitu, kalau gulatnya bohongan, darahnya bohongan, nggak ada. Undertaker pensiun, Ric Flair, Hogan pensiun, Shawn Michael pensiun, nggak ada orang-orang kayak gitu. Yang gue sebutin tadi orang-orang ya kayak The Rock, Batista gitu, mereka pindah ke Hollywood, John Cena pindah ke Hollywood. Kenapa? Karena capek. Mereka dibanting badannya. Mungkin dari pukulan beda ya sama tinju. Iya memang pukulan tuh ada tekniknya. Tapi dengan badan dia jatuh, terus udah badan dia jatuh, terus ada kecelakaan kecil di dalam situ. Dari teknik, kalau lu yang belum tahu nih ya, teknik untuk berdarah tuh biasanya mereka pakai silet. Silet itu biasanya ditempel di wristband sini. Jadi kecil gitu. Lo kalau belum tahu nonton The Wrestler lah. Tapi kalau ini gue kasih tahu. Silet kecil. Jadi kalau ada satu move yang ngebuat lo harus berdarah, ya lo tinggal buka. Jadi lo pura-pura kesakitan terus sambil lu lihat sambil nyilat. Nah, silat itu ditaruh di sini atau di dalam mulut. Jadi mulutnya ditaruh di sini nih. Si silatnya udah kecil tapi nggak gede ya. Masih silatnya kecil. Dan nyilat juga nggak gampang. Ada beberapa kayak contohnya di Guerrero nyilatnya kedalaman, jadi darahnya gede banget. Ada yang kayak gitu, wah banyak lah. Dan darahnya juga asli, dibuat untuk berdarah, iya. Tapi darah dia tuh tetap ada ngeluarin darah gitu. Dia disilet sedikit. Ada yang kayak gitu. Ada beberapa kejadian juga yang darahnya tuh nggak sengaja, kayak kena pukul apa. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau lu semua yang bilang wrestling itu fake tuh, sulit sih. Bohongan dari mana? Terus kayak banyak kasus kejadian karena itu sakit ya, karena sakit ini. Mereka tuh harus gulat tiap hari, seminggu mungkin bisa 6 hari gitu mereka di jalan. Udah gitu badan mereka sakit, akhirnya badan mereka sakit, mereka pakai obat. Gue baru denger ini dari karena gue nonton Dark Side of the Ring, terus ngeliat orang-orang yang meninggal karena menyedihkan gitu kayak di Guerrero, Chris Benoit kan meninggalnya karena concussion kan, karena karena dia bunuh diri, tapi kan awal-awalnya tuh karena testosteron dia tuh sampai 10
kali lipat dari laki-laki biasa. Di otak dia tuh udah nggak bisa mikir kayak gimana. Eddie Guerrero juga sama, jantungnya udah nggak kuat. Terus gue dengar dari Undertaker sama di podcastnya Joe Rogan, dia dari bawah sampai atas, atas sampai bawah udah pernah dioperasi mukanya dia, ininya dia shoulder pundaknya, hips apa sih namanya ya, pinggulnya gitu. Wah, udah robot lah dia si Undertaker tuh. Dan itu masih banyak orang lagi gitu. Gue yang lucu dari podcast Joe Rogan sama ini gue pernah bikin juga ya di Bincang Wrestling tentang rekomendasi podcast Joe Rogan sama si Undertaker. Terus dia dibilang, ada gak sih satu orang yang gak pernah mengalami semua itu? Undertaker juga cuma bilang cuma Chris Jericho. Emang Chris Jericho historicalnya dia belum pernah dapat cedera yang sangat wah gitu kayak yang lain, tapi rata-rata yang lain udah gitu. The Rock, Stone Cold, Batista, John Cena, Shawn Michael, Triple H, itu orang-orang top guys semua udah pasti pernah. Itu top guy aja udah pernah ya, apalagi yang di bawah-bawah gitu. Jadi kalau mungkin lu bisa bilang ini, dan ini mungkin semoga bisa menjawab para yang nonton video gue, yang mungkin lu bukan wrestling fans, kalau wrestling itu nggak bisa dibilang fake. Gue sering bilang ini nih, wrestling itu gue sering mikirnya kayak OVJ. Lu tau OVJ kan? Apa yang ada di OVJ itu real. Ya ada, apa yang ada di OVJ itu scripted. Tapi kan ada adegan, gue taunya OVJ zaman dulu ya. Sule dijatuhin sama Andre, atau Sule dijatuhin sama Jis Gagap, atau Jis Gagap jatuh gitu. Itu kan bagian dari show mereka kan. Apa bisa dibilang terus misalnya Ajis kesakitan gitu. Mungkin sakit yang ditampilin Ajis itu 100%. Sakitnya mungkin nggak sesakit itu. Tapi emang jatuh nggak sakit ya? Pasti jatuh sakit juga kan. Kayak dipukul pakai styrofoam misalnya gitu kan. OVJ sering banget dipukul pakai styrofoam. Tapi udah janjian dulu nih. Sule sama Ajis janjian dipukul pakai styrofoam. Andre udah janjian sama Sule pukul pakai styrofoam gitu. Mungkin sakit yang dipukul pakai styrofoam nggak sakit-sakit amat. Tapi kalau styrofoamnya malfunction atau styrofoamnya udah tebel, tetap kerasa kan, tetap ada rasanya gitu. Dan gue nggak tahu sih styrofoam berbahaya apa enggak, tapi ya itu yang dirasakan oleh para pro wrestler gitu. Ya gitulah. Jadi mungkin lu bisa ngebayangin pro wrestlernya, terus keluarganya yang ditinggalin, masa tuanya pro wrestler itu sulit menurut gue. Jadi udah 2021 gitu, udah bukan bilang kalau SmackDown bohongan ya. Menurut gue enggak sih. SmackDown, kalau ada orang statement ini SmackDown itu sport entertainment ya, gue bilang iya, SmackDown itu sport entertainment. Ini SmackDown itu buat orang-orang yang nggak suka pro wrestling ya, bukan literally show SmackDown gitu. Jadi kalau orang bilang pro wrestler atau pro wrestling atau SmackDown gitu, itu sport entertainment, dan gue tekanin lagi, sport entertainment bukan sport dan entertainment, karena sport entertainment itu satu kesatuan. Jadi mudah-mudahan statement gue ini bisa menjawab para lu yang masih mempertanyakan gitu. Itu mungkin juga di sini ada seorang orang tua, bapak atau ibu yang ngelihat si anaknya gitu, anaknya nonton wrestling terus biarin lah. Itu menurutku sih cukup bahaya juga ya. Jangan juga sih. Ya kalau menurut gue, saran gue, under 17 tahun tuh udah, saran gue tuh ya udah usia yang mature, udah usia yang pas untuk nonton wrestling gitu. Kalau nonton ya kayak gue lah contohnya, gue nonton wrestling dari SD itu bahaya juga sih sebenarnya, karena gue masih sering ngelakuin hal-hal bodoh gitu sama teman-teman gue wrestling. Jadi gue juga nggak mau sih kejadian ini ke bawah dan ada yang meninggal juga kan. Maka dari itu gue bilang sama, kalau bisa ada orang tua, biarin lah nonton wrestling gitu, kan wrestling bohongan. Ya, jangan juga sih, lebih bahaya menurut gue nonton ini. Ya kalau anak lu udah 17 tahun ya nggak mungkin juga ya ada anak bapak-bapak atau ibu-ibu nonton gue. Ya, mungkin ada juga sih, tapi ya gitulah. Jadi kalau misalnya anak lu nih 10 tahun nonton wrestling, ya mungkin ditemani lah. Setidaknya jangan sendirian banget, karena bahaya dan dia lebih berapi-api kali nontonnya. Jadi gitu ya dari gue.
Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.